2, 3. Korabase kere bearabase kera babababase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kera bakarabase kera bearabase kera babababase kera. Korabata karabase kera bakarabase kera babababase. Terus keluarkan. Korabase kera bakarabase kera bakarabase kera babababase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kera bata karabase kera bata lalabase kera bearabata karabata karabata. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kera bata karabase kera bearabata karabata lalabase. Korabata karabase kera bata lalabase kera babababase kera. Amin. Amin. Apa itu namanya bahasa roh? The spiritual language. Dari mana istilah itu bahasa roh? Apakah yang mereka katakan itu bahasa roh? Kalau istilah glosa yang dipakai 50 kali di dalam perjanjian baru, tidak ada satu kali artinya adalah suara-suara tanpa makna. Setiap kali berarti bahasa. Lalu bahasa apa? Bahasa yang tidak mengerti. Bahasa tidak dimengerti itu bahasa apa? Mungkin bahasa orang lain. Tetapi mereka selalu mengidentik itu bahasa surga. Jadi kalau saudara itu bahasa Indonesia. Kalau kata surga. Siapa buktikan itu bahasa surga? Hah? Di Kudus ada seorang nyonya pendeta saya kenal sendiri. Akhirnya dia karena dia berbahasa lidah membuktikan dia ada Roh Kudus. Akhirnya direkam lalu dibandingkan satu persatu, ternyata ngawur. Tuhan berkata, Tuhan engkau harus mencintai saya. Lalu itu semua kalimat yang sama, waktu terjemahnya sama bahasa Indonesia, waktu dibandingkan setiap kali lain. Itu secara sadar menipu atau tidak sadar dipakai setan, saya tidak tahu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab yang disebut karunia lidah itu adalah pertama yang berkhotbah pakai bahasa yang dia ngerti, yang mendengar bahasa yang mereka mengerti, padahal daerah dan negaranya lain. Ini pertama kali terjadi, yaitu pasal 2 di dalam Kisah Para Rasul. Petrus, Yohanes setelah mereka berdoa 10 hari, Roh turun kepada mereka. Mereka berkhotbah, dan orang-orang dari Mesir, dari Frigia, daripada Ethiopia, daripada Asia Minor, dari Arabia, dari tempat-tempat 15 tempat mendengar, loh, kok mereka pakai bahasa dari daerah kita sendiri ya? Kami kan dari Mesir, kami daripada itu Asia Minor, kami daripada dekat Ionia. Kenapa kita dengar dia pakai bahasa? Padahal Petrus tidak bisa bahasa mereka. Tetapi Roh Kudus telah merubah sehingga sesuai dengan nubuat Yesus Kristus, engkau akan pakai bahasa lain untuk berbicara sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahasa Ibrani. Mereka tidak mengerti Injil. Tapi hari ini, hari jadinya gereja, harus gereja mengabari Injil kepada segala bangsa. Ini pertama kali melintasi budaya, melintasi bahasa, melintasi akan daerah. Injil menjadi dimiliki secara global. Ini pertama kali reversi daripada pasal ke-11 daripada Kejadian. Manusia menonjolkan nama sendiri. Akhirnya Tuhan mempecah belahkan bahasa mereka. Mereka terpisah di mana-mana, saling tidak ngerti. Pasal 11 daripada Kejadian dan pasal 2 daripada Kisah Para Rasul berbeda. Reverse-nya bagaimana? Sekarang semua orang mengerti bahasa yang sama. Bahasa memberitakan Injil. Itu maknanya. Jadi karunia lidah pada pertama kali adalah orang yang tidak mengerti karena pekerjaan Roh Kudus dan karunia Roh. Orang yang ngerti menjadi ngerti, itu karunia Roh. Tetapi sekarang orang ngerti jadi tidak ngerti. Itu beda, ngerti tidak? Prinsipnya adalah supaya tidak ngerti menjadi ngerti. Sekarang sudah ngerti bikin tidak ngerti. Supaya hebatnya bisa ada Roh Kudus ya. Dan itu membacakan bahasa Roh Kudus, bahasa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu doktrin loncatan, itu tidak ada dasar Alkitab. Sehingga kita tidak terima. Nah kalau terus begitu, hancur. Gereja akan menjadi menyeleweng ke situ terus. Saudara-saudara, maka gerakan reform adalah menghentikan langkah-langkah kaki kuda sebelum terjun ke dalam jurang, membawa kembali kepada firman Tuhan.
Dan akhirnya, kalau kau betul-betul mau belajar, masih banyak hal yang kau bisa terima. Kami bukan main-main. Selain ini, saya sudah bicara tentang doktrin wahyu. Saya sudah bicara tentang karunia lidah. Sekarang saya bicara tentang konsep eskatos. Yang disebut eskatos di dalam bahasa Greka itu hari akhir. Hari akhir itu akan terjadi apa? Alkitab mengatakan akan seperti zaman Nuh. Manusia berzina, manusia berdosa, yang ada iman sedikit, yang suci sedikit, dan seluruhnya dalam kekacauan. Ada sekelompok orang masih beriman sungguh kepada Tuhan dengan setia, dan kalau mungkin kaum pilihan pun akan digoda oleh iblis. Ini satu macam. Lalu pikiran kedua, hari akhir semua orang akan dapatkan wahyu, semua orang mendapatkan karunia lidah, semua orang akan bernubuat, semua orang akan diurapi Roh Kudus, bahkan remaja-remaja akan diurapi Roh Kudus. Ini menurut apa? Yoel fase kedua. Nah, gereja reform melihat akhir zaman adalah akhir yang jahat. Meskipun tidak harus mengabar Injil dengan setia, tetapi tidak begitu gampang melihat sebanyak orang menjadi Kristen. Karismatik percaya kepada eskatos yang versi kedua. Ini akan sebelum Yesus datang semua jadi Kristen, semua orang semua dari kuantitas menjadi sesuatu market orientation drive. Itu kuantitas menjadi sesuatu optimistik naif yang mereka kejar-kejar. Sebanyak mungkin, banyak mungkin, ribuan orang, berpuluh ribu. Nah, mereka anggap itu sukses. Nah, ini kesuksesan, kemakmuran, kesuksesan, kuantitas yang banyak. Ini semua dikonklusikan menjadi, inilah berkat Roh Kudus. Nah, di dalam hal ini, pada akhir zaman, begitu banyak gereja sendiri tidak sadar. Sendiri terjebak di dalam hal-hal yang salah. Sehingga gereja tradisional semua tidak berkembang. Semua menjadi hanya status quo dan kebanggaan dulu. Maka gereja-gereja liberal melihat ke belakang. We are main church. We are mainstream. We have the glorious history. We are so big, so proud, so universal. Karismatik melihat the coming glory. Liberal mengingat the passing glory. Sehingga yang berkembang pasti di karismatik. Yang makin luntur, makin lesu, itu pasti orang-orang gereja mainline yang sudah tidak ada iman. Iman dibuang, hanya banggakan sejarah. Ini iman dipegang, mau menuju kepada hari depan yang baik. Tetapi iman yang dibuang, iman yang benar. Di sini iman yang dipegang, itu iman yang salah. Ini gereja. Maka dalam keadaan begini, mesti cepat-cepat bikin satu gerakan untuk membawa kekristenan kembali ke waras. Itu gerakan reform Injil. Ini merupakan satu pengharapan yang besar sekali. Yang mau berkembang siapa sih? Mereka yang mau mengabar Injil. Mengabar Injil gampang tidak? Tidak gampang. Apa yang paling gampang? Menjanjikan berkat, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan kemakmuran, menjanjikan kekayaan. Berilah perpuluhan, maka engkau memberi 1 juta, Tuhan nanti kasih 100 juta. Engkau memberikan 10 juta, dibalas 10 juta. Ini yang bikin orang banyak. Nah, saya lihat hati saya sedihnya luar biasa. Hati sakit luar biasa karena yang begitu banyak orang lain ditipu. Ada pendeta yang jual minyak urapan. Itu minyak menjadi komoditi. Ada pendeta yang ini pen yang saya pakai, saya lelang 20 juta, siapa mau ambil? Padahal 200 ribu. Saudara-saudara, dengan demikian siapa yang mengingat, siapa yang memikirkan kerajaan Tuhan sekarang sudah goncang, dan gereja yang asli sudah tidur, dan gereja yang palsu sedang timbul. Pak Tong, jangan maki-maki, mari mengasihi. Kalau yuk dibebankan untuk mengasihi, silakan. Kalau saya dibebankan untuk mengkoreksi, saya kerjakan.